Nama saya Roynaldo Hamonangan Saragi. Saya adalah Direktur Inggo Victory. Dan kegiatan ini adalah sebuah inisiasi dari saya dan Inggo Victory bersama dengan teman-teman milenial yang ada di Kota Pematang Siantar. Pada hari ini, 1 jam pertama, kalian akan mendengarkan pengalaman menarik dari kakak-kakak kalian yang sudah terlebih dahulu masuk ke universitas. Jadi mereka ada yang dari ITB, ada yang dari UB, dari UI, ya. Dan mereka datang ke sini untuk berbagi pengalaman dengan kalian. Oke, jadi saya akan perkenalkan kakak kalian ini adalah seorang mahasiswi ITB. Mahasiswi ITB menjadi duta pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Dan dia datang bersama dengan teman-temannya yang juga sudah berhasil masuk ke universitas ternama di Indonesia. Mari kita sambut pembicara kita, Yesi Siahaan. Tangan ya. Nah, aku mau menyambut teman-teman dengan sebuah quotes. Investasi terbesar dalam kehidupan seseorang terletak pada masa mudanya. Kenapa aku sangat memegang prinsip dan quotes ini? Karena aku merasa bahwa masa muda itu adalah masa di mana masa yang produktif buat kita, masa di mana tenaga kita masih banyak, masa di mana kita masih semangat untuk belajar gitu. Jadi teman-teman di sini sedang nggak salah berada di sini untuk belajar dan mendengarkan hal-hal baik, karena aku rasa teman-teman sedang menginvestasikan waktunya dan menginvestasikan tenaganya untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita sendiri. Oke, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku memperkenalkan diri aku. Nama lengkap aku Yesi Afrianti Siahaan. Teman-teman boleh manggil aku Yesi. Aku adalah seorang mahasiswi manajemen di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung, angkatan lulus 2023. Aku sekarang dipercayakan menjadi Putri Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021, dan saat ini aku sedang belajar menjadi penggiat sosial dan pembicara di beberapa event. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingat tadi kan topik kita merajut mimpi membangun generasi. Perlu kita ketahui apa sih mimpi itu gitu ya. Mimpi yang kita bicarakan di sini bukan mimpi tentang bunga tidur ya, tapi mimpi yang lebih dari sekedar bunga tidur. Mimpi besar tentang kehidupan teman-teman nantinya. Seorang Novak Djokovic itu adalah seorang petenis terbaik dunia. Dia bilang, I truly believe that we are the creators of our own destiny and our own path for what we really want. Artinya di sini dia percaya bahwa kita adalah seseorang pencipta atas tujuan dan jalan yang ingin kita tentukan. Jadi kan aku garis bawah itu, dream itu adalah segala sesuatu yang pengen kita tuju dan segala sesuatu jalan yang kita inginkan gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya Kak, untuk apa sih bermimpi gitu ya? Nah teman-teman, coba kita bayangkan kalau teman-teman pengen jalan-jalan nih, tapi teman-teman nggak tahu jalan-jalan mau kemana, ya kan sama aja sia-sia, teman-teman bingung gitu loh, dan pada akhirnya mungkin teman-teman nggak jalan-jalan gitu ya. Nah kalau teman-teman semisalnya punya rencana jalan-jalan ke Singapura, teman-teman justru lebih tahu apa yang mau teman persiapkan. Sama seperti mimpi, ketika teman-teman udah menentukan ide dan mimpi teman-teman, teman-teman lebih tahu melangkah. Teman-teman harus beli tiket kemana, teman-teman harus bertindak seperti apa, kegiatan apa aja yang mendukung mimpi-mimpi tersebut. Teman-teman, berbicara soal mimpi, mimpi itu tidak semudah teman-teman berbalik badan, tidak semudah memejamkan mata, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Coba kita lihat gambar yang pertama. Belum Kak? Seorang J.K. Rowling yang dia seorang penulis terbaik di dunia, tapi dia pernah gagal bermimpi, di mana dia pernah bercerai, di mana dia pernah ditolak para penerbit buku. Dan yang kedua itu ada Mark Zuckerberg, di mana dia seorang penemu Facebook, tapi dia itu di DO dari universitasnya, dari Harvard University. Nah kemudian kita lihat seorang Bill Gates, di mana dia juga pernah gagal selama hidupnya ketika dia pengen berkarir, tapi perusahaannya malah bangkrut gitu.
itu berarti bahwa mimpi itu sulit, teman-teman. Mimpi tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, coba kita pertimbangkan ya, our stages in our life. Nah, teman-teman mungkin udah melewati masa menjadi bayi, menjadi balita, batita, terus teman-teman udah melewati masa anak-anak. Dimana ketika kita bayi, mungkin kita dirawat, diatur. Nah, ketika kita anak-anak, kita dibimbing juga sama orang tua. Tapi ketika kita di masa remaja, masa peralihan, menuju dewasa, kita berada di masa di mana kita dibimbing, tapi kita diajarkan untuk menentukan keputusan sendiri, termasuk terhadap mimpi kita. Gitu ya. Jadi teman-teman berada di antara teenager dengan adult. Nah, siklus itulah yang perlu kita pertimbangkan untuk meraih mimpi teman-teman, baik selepas teman-teman SMA dan menuju perguruan tinggi. Oke, teman-teman juga udah melewati tahap SD, SMP, dan teman-teman berada di tahap SMA. Sama seperti yang aku bilang, itu tadi kan tahap setengah remaja dan setengah dewasa. Berarti teman-teman tetap dibimbing, tapi teman-teman sekarang difokuskan untuk menentukan keputusan sendiri. Nah, ini kan 50-50 kan, 50-50. Nah, sekarang teman-teman disuruh memikirkan tentang masa depan. Nah, cara yang pertama sebenarnya teman-teman setelah kelas 12 SMA, teman-teman disuruh untuk menentukan teman-teman bakal kemana gitu ya. Apakah cita-cita teman-teman, contoh ketika teman-teman pengen menjadi pengacara, apakah teman-teman harus belajar teknik? Enggak kan? Tapi ketika teman-teman juga mau belajar menjadi pemusik, apakah teman-teman harus masuk ke kelas sosial? Enggak kan? Jadi itu yang perlu kita determinasi bahasanya. Kita tentukan mulai dari sekarang. Aku belajar dari sebuah buku yang berjudul A Chicken Soup for the Soul. Dia mengenerasikan mimpi itu dalam arti seperti ini. D sebagai dream it, R sebagai rutin, I sebagai effort, A sebagai accountable, M sebagai mindset. Mungkin. Oke, ketika huruf D itu dipermasalahkan, dream it itu adalah tentang taking the ideas atau berencana, ide teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu mau kemana. Tapi kan Kak, aku sama sekali buntu, aku nggak tahu mau kemana gitu ya. Cara biar tahu teman-teman mau kemana, pertama, teman-teman harus tahu apa yang teman-teman sukai atau teman-teman tidak sukai. Kita ambil kasus, ketika teman-teman suka musik, cuma suka belajar not, suka bernyanyi, berarti itu adalah salah satu identifikasi bahwa teman-teman itu boleh belajar musik. Kemudian ketika teman-teman suka public speaking, suka debate, mungkin teman-teman boleh masuk ke jurusan apa yang bisa? Hukum kan? Hukum, jurusan sosial, dan sebagainya. Nah, teman-teman berbicara tentang soal R tadi, rutin, kan dream kan, R. Rutin itu berarti teman-teman harus selalu latihan. Coba ya kayak kisah seorang Apri dan Gracia Poli. Kalau mereka cuma sekali latihan dan mereka nggak pernah rutin, mungkin mereka nggak akan dapat gold medal di Olimpiade gitu ya. Karena practice makes you perfect, itu kan bahasanya. Nah, kemudian bahasa effort. Kalau dibahas tentang effort, dia dibilang di sini sesuai perkataan Catherine Pulsifer. Dibilang kalau effort yang kamu kasih itu sebanding dengan apa yang keluar. Apa yang kamu tanam sama dengan yang kamu tuai, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau dibilang hidup ini nggak adil, menurut aku hidup ini adil. Ketika teman-teman misalnya udah latihan, udah belajar dengan giat, dan udah yakin menang dengan peluang-peluang yang ada, aku rasa teman-teman punya peluang yang bagus untuk masuk sesuai mimpi teman-teman gitu. Jadi apa yang teman-teman usahakan, ya segitulah yang akan teman-teman dapat gitu. Oke, accountable. Accountable ini artinya lebih ke arah tanggung jawab. Ketika teman-teman bermimpi menjadi seorang bintang atau bermimpi untuk menjadi sebuah mimpi dari bagian teman-teman tersebut, teman-teman harus berani bertanggung jawab. Kak Jehian, dia buat status kayak gini, banyak orang yang ingin menjadi bagian dari hasil, tetapi sedikit orang ingin menjadi bagian dari sebuah proses. Proses itu nggak mudah, teman-teman. Artinya ketika teman-teman harus konsisten belajar, teman-teman harus ikut tryout, harus les, sementara teman-teman yang lain main-main mungkin gitu. Teman-teman harus bisa konsisten dengan mimpi itu dan bertanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan quotes itu. Kemudian mindset. Mindset ini lebih ke arah teman-teman mengetahui
kemampuan diri dan mau bertumbuh atau tidak. Dan di sini aku berharap teman-teman punya intensi untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Karena nggak semua orang beruntung punya kesempatan untuk masuk ke dunia pendidikan tinggi. Kalau dibilang di Indonesia dari semua anak remaja, jumlah anak yang masuk ke pendidikan tinggi itu sekitar 35%. Dan 65%-nya itu kemana gitu? Apakah dari Syantar adalah sumbangsi terbesar dari 65% itu? Aku berharap sih semua anak Syantar adalah bagian dari 35% yang beruntung itu masuk pendidikan tinggi gitu. Oke, aku juga baca buku semalam ya tentang lepas landas. Langkah pertama menuju suatu tempat, artinya langkah pertama menuju mimpimu itu adalah dengan memutuskan bahwa kamu tidak akan berdiam diri di tempat tersebut. Artinya kalau kamu memang punya mimpi yang besar, please berpikirlah bahwa kamu pantas dan you deserve to get it. Kamu pantas mendapatkan mimpimu. Ketika kamu merasa insecure dengan mendapatkan mimpimu, kapan mimpimu tercapai gitu. Nah, kalian mampu menjadi bagian dari mimpi-mimpi kalian, dan kami juga berharap kalian itu lebih besar dari kami. Ketika kami cuma di ITB doang, kalian mungkin mampu sampai internasional gitu ya. Nah, itu. There's a house we can build, everyone